Saudara sekalian, kita akan mendengarkan khotbah Paskah. Tetapi saya akan mulai dari membahas kisah Gideon. Jadi kisah ini kan tidak ada hubungannya dengan Paskah. Apa kaitan Gideon dan Paskah? Nah, tapi kita ikuti dulu kisah Gideon. Nanti setelah di endingnya, baru kita melihat apa kaitan Gideon dan Paskah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mengingat akan kemenangan-Mu ketika Engkau telah memberikan Kristus bagi kami yang mati dan juga akhirnya dibangkitkan dan menyempurnakan apa yang menjadi dosa kami, yang menjadi tanggungan kami sudah ditanggung dengan sempurna dan dilunaskan dalam Kristus Yesus. Dan melalui kemenangan ini Engkau boleh menyatakan bahwa dosa kami diampuni dan kami mendapatkan hidup yang baru. Kalau kami mati bersama Kristus, kami juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tuhan tolong hari ini kami boleh memahami makna Paskah lebih mendalam lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 6. Ini dimulainya kisah Gideon ya. Gideon itu hakim yang dibahas panjang sekali, tidak kalah dengan Simson. Pasalnya banyakan Simson. Hakim-Hakim 6-8, jadi 3 pasal untuk Gideon, 4 pasal untuk Simson. Tapi dari jumlah ayat, Gideon lebih banyak. Jadi kalau jumlah pasal, Simson lebih banyak. Jadi intinya 2 ini sama banyak di dalam kitab Hakim-Hakim. Dan kalau saudara membaca Gideon dan Simson, 2 hakim ini, saudara kira-kira sedang nonton film apa kalau kira-kira digambarkan kontemporer. Kalau nonton Ruth, nonton Esther itu kan kayak princess ya saudara ya. Cinderella kan kayak Ruth, pertamanya susah-susah, akhirnya jadi princess kan gitu kan. Kalau saudara membaca kitab Daniel, membaca kitab Kejadian, kisah Yusuf, itu kayak Superman, kayak Captain America. Jagoannya itu lempeng, lurus, nggak belok-belok, ya kan? Kapten Amerika ya gitu, berjuang untuk kebenaran. Superman ya orangnya jujur, nggak bohong, menegakkan kebenaran dan keadilan. Orangnya lempeng, nggak tricky, gitu kan? Tapi membaca Gideon itu kayak Deadpool, saudara. Anti-hero. Anti-hero itu apa? Anti-hero itu jagoan. Dia membela kebenaran, tapi kok kelakuannya nggak kayak hero. Saudara kalau nonton film Deadpool, Batman misalnya, atau Suicide Squad, ini penjahat-penjahat yang kepaksa jadi baik, kira-kira begitu. Jadi saudara melihat kebrutalan, tapi juga kebaikan. Nah kalau Daniel kan jelas saudara ya, kudus, suci, bersih gitu kan, anak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Lah kalau Gideon, kalau Simson, saudara tanya deh sama penata-layan, biasanya sebelum melayani doanya apa? Salah satunya kan Tuhan kasih kami motivasi yang bersih kan. Lah Simson tuh motivasinya apa saudara? Waduh kacau gak karu-karuan. Dia kan kemana-mana ngapain saudara? Karena dia kesel, sakit hati, ya kan? Itu tema pelayanannya seperti itu. Tapi dia dipakai Tuhan, menggenapkan rencana Tuhan. Jadi sambil dia melayani Tuhan, sambil hidupnya tuh gak karu-karuan. Ini anti-hero. Nah ini membukakan kita saudara, Tuhan tuh nggak cuma pakai satu macam, celakanya begitu. Ya celaka bagi kita maksudnya, yang berpikir semua orang Kristen itu pasti akan seperti Daniel, seperti Yusuf. Enggak saudara, dan mungkin itu adalah kita atau teman pelayanan kita. Saudara mungkin melayani sama anti-hero gitu. Kalau saudara tanya, apakah teman saudara itu melayani Tuhan? Melayani Tuhan. Sungguh-sungguh untuk Tuhan, sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tapi juga tidak sepenuhnya gitu. Kelakuannya tuh ajaib gitu. Jadi saudara melihat ajaib karyamu Tuhan dan ajaib kelakuan temanku gitu kan ya. Itu fakta saudara, itu fakta. Jadi kadang-kadang kita sebelum ngomel kita tenang dulu dan berkata, Tuhan engkau bisa pakai orang macam aku dan mungkin macam temanku. Mungkin dia sedang dalam proses, atau mungkin dia memang seunik itu. Ya kita mesti buka hati, kita realistis, Tuhan bisa pakai orang macam-macam. Bahkan Tuhan bisa pakai orang kayak Koreshi yang tidak diselamatkan tapi menggenapkan rencana Tuhan. Hambaku Kores, kata Tuhan. Orang kafir saudara, tapi disetir oleh Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan.
tapi dia akhirnya binasa. Ada orang seperti itu. Nah, saudara, jadi Gideon ini dibangkitkan karena orang Israel dijajah oleh Midian. Ayat pertama ya, pasal ke-6, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Midian. Saudara sudah hafal kitab Hakim-Hakim. Mereka berdosa, diserahkan kepada orang yang jahat. Mereka berteriak, Tuhan tolong. Kira-kira seperti itu. Nah, orang Midian ini suka merampasi harta orang-orang Israel. Jadi dikatakan di ayat 2 dan 3 orang-orang Israel sering ngumpet karena di dalam ayat keempat mereka suka merampok. Habis panen dirampok. Ada hasil apa dirampok. Jadi orang Israel ketakutan, saudara. Nah, karena sering dirampok itu mereka jadi miskin. Ayat kelima dikatakan mereka tuh banyak. Saudara, kalau kita lihat dalam pasal selanjutnya, Gideon tuh berhasil mengumpulkan 32.000 orang. Sementara jumlah pasukan musuh itu 135.000. Zaman itu termasuk banyak. Tentaranya 135.000. Gideon sudah kumpulkan semua teman-temannya 32.000. 1:4, saudara. Jadi Alkitab memakai bahasa mereka tuh kayak menutupi seluruh lembah. Begitu banyaknya. 135.000 kira-kira satu stadion Bung Karno yang dulu. Kalau sekarang stadion Bung Karno 80.000. Zaman Pak Tong KKR dulu 120.000. Jadi tambah 15.000 lagi sudah 135.000. Nah, lalu kemudian ayat 7 mereka berseru kepada Tuhan. Ayat 8 Tuhan mengirim nabi, ya kan? Nabi menegur mereka kan, kamu tuh berdosa, maka kamu harus minta ampun sama Tuhan. Lalu ayat ke-11 Tuhan kirim malaikat ketemu Gideon. Nah, saudara, jadi malaikat itu dikatakan duduk, nongkrong. Gideon lagi giling gandum, mengirik gandum, misain gandum sama serbuknya luar gitu ya. Jadi lagi ngirik di mana? Di tempat anggur katanya. Jadi tempat anggur itu tidak luas, berarti yang dia giling itu nggak banyak, saudara. Jadi dia lagi ngayak gandum begitu, terus dia lihat ada bapak-bapak nongkrong, ya kan? Dia tidak tahu itu malaikat, saudara. Dia belum tahu. Bapak-bapaknya ngomong, dia mengatakan di ayat 12, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, kalimat ini ada dua macam penafsiran, saudara. Ada ahli perjanjian lama yang bilang, ini nyindir ini. Hai kamu yang gagah berani. Gimana bisa gagah berani? Orang dia lagi ngumpet ketakutan kok, saudara. Dia lagi ngumpet ketakutan, giling sembunyi-sembunyi, dibilang pahlawan yang gagah berani, nyindir. Yang kedua, tapi ada yang menafsir begini, ini adalah nubuatan. Nubuatan yang menyatakan bahwa sebetulnya kamu akan menjadi gagah berani. Saya kira dua-duanya masuk akal, bahkan dua-duanya. Ini kalimat menyindir, kamu sedang ketakutan sekarang, dan akan ketakutan terus, karena akan minta banyak tanda. Tapi kamu akan menjadi pahlawan yang gagah berani, karena Tuhan yang akan menjadikan kamu. Nah, jadi saudara sekalian, Gideon di awal pelayanan itu demikian merasa minder, tidak layak, dan sadar bahwa dia memang nggak mampu. Mirip kebanyakan kita pertama kali diminta pelayanan, ya, disuruh jadi liturgis puasa 3 hari, diminta jadi pengurus bilang aku tidak layak. Jadi saudara, biasanya kalau di pusat kita tuh di panitia pemilihan diaken, itu yang paling capek itu adalah ketika pertama kali nama-nama disebar, menunggu respon mereka. Begitu disebarkan, Anda diundang untuk mengikuti pembinaan begini karena akan ada diminta untuk, wah itu dramanya banyak, saudara. Aku tidak layak Pak, aku apa segala macam. Kan saya punya senjata kalau di pusat. Kalau gitu ngomong sama Pak Tong. Biasanya mereka, ya sudahlah gitu. Daripada ntar aku ketemu malah Pak Tong bilang, gitu ya, kamu suruh saya pelayanan sendiri, gitu mentalmu. Ya, akhirnya mereka terjun gitu kan ya. Tapi ada yang bilang, oke, saya akan ketemu Pak Tong. Ya, tapi sebelumnya saya ketemu Pak Ivan dulu. Nah udah, saya udah layak, saya apa, kayak begitu, saudara. Itu baik kan, saudara, itu baik. Maksudnya ada kesadaran diri, ada apa, itu ya oke lah, itu baik. Dan banyak diantara kita juga memulai seperti itu. Gideon juga, saudara. Gideon mengalami itu. Ya, dia merasa tidak layak dan sebagainya. Nah, sekarang malaikat mengatakan kalimat berikutnya di ayat 13 ya. Gideon mengatakan pada malaikat di ayat 13.
Kalau Tuhan menyertai kami, kenapa dia biarkan semua ini terjadi? Nah, saudara ingat ya, dia belum tahu ini malaikat. Kalau tahu ini malaikat, mana berani dia ngomong kayak begini. Kalau Tuhan menyertai kami, kalau dia tahu yang di hadapan dia itu utusan Tuhan itu. Bahkan itu mungkin Kristofani, penampakan Kristus sendiri. Mana berani dia ngomong kalimat begitu. Ya, jadi dia bilang, kenapa Tuhan biarkan kita? Ya. Nah, lalu ayat ke-14, Tuhan berfirman, pergi dengan kekuatanmu, selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi kekuatan Gideon adalah utusan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dua hal itu. Kita tuh boleh punya confident, kita harus punya confident. Tapi confidentnya bukan karena saya hebat, saya punya prestasi, saya punya backing. Bukan, saudara. Confident kita adalah saya jelas utusan Tuhan. Saya dipimpin oleh Tuhan, saya disertai oleh Tuhan. Itu sumber confident kita, saudara. Maka kita tidak confident dalam pengertian kita sedang mencari pimpinan Tuhan. Nah, jadi saudara, ayat 17, Gideon ngomong, lah kalau misalnya memang aku dipimpin oleh Tuhan, buktinya apa? Coba kasih saya bukti. Gideon minta bukti. Nah, lalu kemudian di situ sambil dia bilang, tunggu, saya mau kasih persembahan buat kamu. Ya kan? Kamu jangan pergi ya. Oke, saya tunggu di sini. Dia cepat-cepat ke rumah, masak, saudara ya, kambing diolah, bikin roti, terus kemudian kuahnya, mungkin kuah sup kambing ditaruh di periuk gitu ya, dikasih persembahan. Malaikatnya bilang, taruh semuanya di batu. Taruh batu, kuahnya tumpahkan, lalu dia taruh tongkatnya di situ, api membakar, saudara. Terjadi mujizat. Ini nanti inspirasi siapa, saudara? Persembahan, disiram cairan, terus kemudian minta Tuhan bakar pakai api. Ini nanti Elia kan? Nanti Elia meniru itu, saudara. Ya, jadi dia lihat ini pembuktian dari Tuhan. Jadi dia juga bukan sembarangan Elia itu. Dia berdasarkan apa yang Tuhan sudah kerjakan gitu ya. Nah, jadi Tuhan sendiri memberikan tanda pada Gideon seperti itu, saudara. Bahwa Tuhan menyertai Gideon. Tuhan mau pakai Gideon. Itu malaikat Tuhan. Baru dia sadar. Celaka aku Tuhan Allahku, sebab aku melihat malaikat Tuhan muka dengan muka. Tapi Tuhan berkata, Shalom, kamu tidak akan mati. Kamu jangan takut, Gideon. Nah, jadi di situ pertama kali Gideon sadar dia dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tapi dia masih ragu, saudara. Dia masih ragu. Nanti dia akan minta tanda terus sama Tuhan. Jadi dia minta tanda total ada 3, saudara. Pertama tadi ya, dia minta tanda yang mesbah. Yang kedua nanti masalah kain itu loh, saudara ya. Kain yang kering dan yang basah itu 2 kali. Dan Tuhan tidak marah karena dia tahu Gideon lemah. Dan Gideon bukan meragukan Tuhan, saudara. Dia tidak pernah ragu Tuhan. Dia ragu dirinya. Misalnya begini, saudara. Percayakah saudara Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk kota Surabaya? Saudara akan mengatakan percaya, Tuhan itu sanggup. Pertanyaan berikutnya, Tuhan mau pakai saudara dan saya. Nah, ini kan kita perlu ragu kan, saudara. Maksudnya gini, Tuhan kamu bisa kerjakan itu, tapi apa memang saya sama teman-teman saya yang dipakai? Nah, disitulah kita bergumul sama Tuhan. Kira-kira pergumulan Gideon itu, saudara. Dia tidak meragukan Tuhan. Dia meragukan, benar gak saya yang dipakai oleh Tuhan? Karena sekarang urusannya adalah hidup dan mati. Dia akan bawa bangsanya perang lawan musuh. Wah, itu sesuatu taruhan yang besar. Maka dia bilang, Tuhan saya mesti pasti, kalau Tuhan tidak menyertai saya tidak mau maju. Saya kira ini sesuatu pergumulan rohani yang penting. Nah, lalu Tuhan sekarang mau mengangkat Gideon, saudara. Gideon, kamu akan saya jadikan pemimpin. Gimana caranya? Gideon bilang apa? Saya ini dari suku paling kecil. Dia suku Manasye. Manasye itu anak Yusuf. Anak Yusuf 2, Manasye dan Efraim. Yang paling kecil salah satunya Manasye. Aku dari suku paling kecil. Tuhan tidak ambil dari Yehuda, dari Manasye. Dari Manasye, keluargaku juga yang kecil. Klannya Yoas itu kecil, ya kan? Yoas itu papanya. Dari klan yang kecil itu, aku anak yang paling kecil. Nah, ini kan triple minority, saudara. Suku paling kecil, keluarga yang kecil, anak paling kecil, triple minority. Nggak salah Tuhan pakai saya. Loh, kenapa, saudara? Orang mau perang itu mau kumpulkan orang kan? Lah, dia mau kumpulkan orang, kumpulkan kakaknya sendiri belum tentu mau kok. Kalau dia Koko, Dedek, kumpul, Koko mau perang, siap kok gitu.
Koko kumpul, Dede mau perang. Pergi dewe dek. Gitu. Nyuruh-nyuruh Koko gitu kan ya. Bayangkan orang paling kecil nyuruh semua klan sini, semua panggil dari suku mana-mana, suruh gabung saya. Lu mau apa Gideon? Mau perang. Bagaimana orang bisa membuktikan bahwa dia itu dipimpin Tuhan? Tidak gampang saudara Gideon. Maka Tuhan perlu angkat dia dulu. Perlu bikin dia dihargai oleh orang. Caranya gimana saudara? Gideon harus taat. Karena zaman itu nggak ada medsos saudara. Saya mau bikin podcast supaya orang tahu visi misi. Nggak bisa gitu ya. Tuhan pakai cara gini, Gideon, sekarang kamu potong itu tiang berhalanya papamu, bongkar mezbahnya, bikin mezbah buat aku. Jadi keluarga ini penyembah berhala. Papanya mungkin punya satu tempat penyembahan yang sangat dikenal oleh orang di situ dan disuruh potong. Saudara bayangkan ya, ada satu kampung menyembah satu dewa, ada patungnya di situ, patung yang sangat dikenal orang. Kepalanya saudara potong, terus saudara bikin patung yang lain di sebelahnya. Kan orang ngamuk gitu. Wah ini penistaan agama ini gitu. Benar saudara, ketika Gideon lakukan itu, dikatakan karena dia takut, dia kerjakan malam-malam. Malam-malam dia pergi bawa 10 orang, lalu kemudian ayat 28 merobohkan mezbah Baal, menebang tiang berhala. Nah paginya orang-orang ngamuk dan akhirnya kasak-kusuk ketemu. Meskipun belum ada CCTV, Gideon pelakunya. Wah, digeruduk rumahnya kan. Ayo, saya mau lihat Gideon mana? Bunuh dia, Yoas. Dia sudah melakukan penistaan agama. Yoas keluar saudara dan membela Gideon. Tidak tahu ya, apakah dia bertobat? Mungkin aja. Mungkin Gideon pengaruhi dia lalu kemudian dia berpikir, sudah saatnya saya bertobat. Toh menyembah Baal tidak menyelamatkan saya dari Midian. Mungkin aja. Tapi mungkin ini sekedar retorika untuk menyelamatkan anaknya, mungkin saja. Tapi yang jelas argumentasinya diterima. Dia keluar, napas sih ribut. Punya kamu ditebang, tiangnya ditebang, mezbah dihancurkan. Kurang ajar sih Gideon. Gini. Kita ini kan penyembah Baal kan? Iya. Baal kan berkuasa, pasti. Ya biar dia bela dirinya sendiri lah. Kalau Baal berkuasa, besok mungkin anakku cacingan atau mati gimana gitu kan. Tapi karena sebelahnya ada mezbah Yahweh, kalau Yahweh yang berkuasa, kamu berani melawan Gideon, kamu mati. Wah, semua ketakutan. Kalau kamu membela Baal, kamu mungkin mati. Kalau dia tidak punya kuasa. Nah, argumen itu mungkin menggoncang orang-orang ya, dan orang-orang pulang. Nah, mungkin saudara, kejadian ini membuat mereka berpikir, karena nanti setelah itu Gideon ajak mereka pergi, mereka mau ikut perang. Mungkin dia pikir, iya ya, dihancurin Gideon kok nggak bisa bales. Gideonnya juga coba kita lihat mules nggak? Nggak mules gitu. Nggak masuk rumah sakit, nggak apa. Gideon sehat-sehat banget. Wah berarti dia nggak ada punya kuasa, ditebang begitu aja. Ingat saudara, ini bukan zaman sekarang. Ini zaman dulu. Orang berani ngelawan apa bisa terjadi malapetaka. Ingat ya, orang berani kurang ajar sama tabut perjanjian, habis mereka. Ini di zaman dimana hal seperti itu menjadi sesuatu yang umum. Jadi mereka pikir, ini berarti Baal tidak punya kuasa. Nah, lalu setelah Tuhan mengangkat nama Gideon dan Gideon taat, sekarang sudah tiba saatnya untuk mengumpulkan perang. Kita masuk ke pasal 7. Gideon mengumpulkan mereka. Ya, jadi mereka berkumpul di dalam pasal 6, dia berhasil bicara sama klan paling kuat di Manasye, sebarkan undangan kemana-mana untuk datang. Oh ya saudara, kalau saudara perhatikan daftar suku yang diundang oleh Gideon, tidak ada Yehuda di situ. Menarik. Kenapa Gideon tidak panggil suku paling besar? Kenapa yang diundang suku-suku kecil? Kemungkinan yang dijajah oleh Midian itu tidak mencakup seluruh Israel. Jadi dia hanya mengumpulkan suku-suku yang paling terdampak dari serangan Midian. Itu sebabnya yang dikumpulkan tidak mencakup 12 suku. Atau mungkin dia masih belum punya kekuatan, belum bisa diterima untuk seluruh suku, ya. Jadi dia hanya kumpulkan suku-suku yang bisa dia pengaruhi. Lalu kemudian setelah berkumpul, pasal 7 ayat kedua, Tuhan bilang, terlalu banyak Gideon. Kira-kira 32.000 orang, saudara. Nah, jadi 32.000 orang, kalau melawan 135.000 orang, 1:4. Nah, 1:4, saudara. Kalau misalnya
orangnya itu adalah petarung MMA ngelawan preman kampung, mungkin masih menang yang satu loh saudara. Kan ada tuh kan di YouTube itu petarung MMA lawan 3 preman gitu, menang saudara gitu kan ya. Terus ada juga lagi di luar negeri itu ada satu petarung MMA lawan beberapa preman lagi, menang saudara. Ya siapa tahu kata Tuhan ayat 2, jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku, berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Wah, aku ini guruku tuh Yipman gitu. 4 orang tuh kecil buat aku, masih mungkin loh saudara, masih mungkin. Ya kan? Aku pakai Q yang singkang, tongkat penggebuk anjing, aku pakai 18 tapak naga atau apalah gitu kan ya. Wah, orang sakti, Wang Fei Hung atau apa gitu kan ya. Orang, wah ini jago gitu. Tuhan bilang enggak mau gitu. Oke, disaring lagi. Jadi udah ketakutan dia saudara. Disuruh pulang 22.000. Yang takut pulang 22.000 pulang saudara. Tinggal 10.000. Nah, Gideon udah ketar-ketir kan. 10.000 lawan 135.000. 1 banding 13, 1 banding 14 loh saudara. Nah tapi kalau sakti ya mungkin masih bisa gitu. Siapa tahu benar-benar orangnya sakti-sakti gitu kan ya. Tuhan bilang masih kebanyakan, lemes gitu ya saudara. Nah ini prinsip pelayanan saudara, jangan pernah takut kalau orang tidak banyak. Yang bisa kita mulai, meskipun mungkin tidak banyak. Biar Tuhan sendiri yang mengerjakan. Ingat 5 roti 2 ikan, 300 orang. Biar Tuhan yang mulai, meskipun yang kita kerjakan kecil, ya sudah kita serahkan sama Tuhan. Tuhan mau pakai besar silakan, tidak pakai besar pun tidak apa-apa. Melayani Tuhan yang besar itu satu kehormatan buat kita. Nah Gideon akhirnya dibilangin Tuhan, suruh bawa ke sungai, yang minumnya ngokop, gobok langsung gitu, nah itu suruh pulang. Yang pakai tangan dulu, nah itu yang ikut perang. Akhirnya benar dilihatin minum, wah itu pulang kamu pulang gitu. Sisa 300 saudara. The real 300 itu ini saudara. Itu yang 300 yang Sparta itu sebetulnya 300 plus. Karena selain orang Sparta 300 masih ada 7.000 orang-orang suku-suku lain yang ikut gabung di situ. Ya, jadi itu 300 plus suku-suku macam-macam. Tapi ini real 300. Nah, kalau 300 lawan 145.000 itu 1 banding 500. 1 banding 1 RT, saudara. 1 RT kira-kira 500 orang gitu. Jadi, waduh, ini pertarungan 1 lawan 1 RT kalau bisa menang artinya apa, saudara? Artinya dia betul-betul disertai Tuhan. Tidak masuk akal gitu. Ya. Nah, jadi Tuhan mengatakan poinnya adalah saya mau kamu menang, dan ketika menang orang tuh betul-betul tahu kontrasnya, ini bukan karena kamu. Nah, jadi saudara, ketika kita melayani Tuhan lalu kita dihadapkan kasus-kasus yang susah, tidak punya uang suruh bangun, katanya kita bangun, pas bangun 2025 kok kayaknya suasananya gelap gulita gitu ya, ekonomi ya gitu ya. Suruh bangun, kadang-kadang tuh gak habis pikir itu, kenapa ya Tuhan kok kayak begini. Dari awal Januari sampai sekarang beritanya minor terus gitu, dan faktanya mungkin juga minor gitu kan ya. Yang ini, yang itu, apa segala macam, semuanya gak karu-karuan. Nah, kalau sampai berhasil dalam situasi yang paling susah, kalau berhasil itu bukan ternyata gue lumayan ya, bukan begitu saudara. Kita gak dapat poinnya. Kalau saudara itu bukan siapa-siapa lalu kemudian ternyata berhasil, saudara bukan mengatakan saya tuh lumayan, tidak. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu besar, dan itu menjadi poin yang kita saksikan kepada orang lain. Jadi Gideon diajarin, nih kamu saya bikin kondisi kayak begini cuma untuk kasih tahu orang bisa tahu kontrasnya bahwa ini pekerjaanku. Nah, lalu saudara, Gideon pada waktu itu dikasih tanda lagi sama Tuhan kan, karena suruh nyerang dia nggak yakin. Tuhan kasih tanda keempat, kamu sama bujangmu pura datang ke perkemahan, dengerin mereka ngomong apa. Ternyata orang yang 135.000 itu takut saudara sama orang Israel. Wah, makin confident si Gideon. Saya berimajinasi saudara, Gideon kumpulkan pasukan-pasukan yang 300 itu, briefing, siap Pak Gideon, bagi 100-100 jadi 3. Siap Pak, saya sekarang briefing strategi perang. Wah, ini hebat ini, langsung dari Tuhan strateginya. Bawa 3 hal. Apa Pak? 1, buyung. Hah? Mau perang suruh bawa termos air gitu ya. Buat apa Pak? Nanti kita pecahkan. Di kepala lawan Pak? Tidak, di lantai gitu.
Terus yang kedua apa Pak? Bawa obor. Yang ketiga apa Pak? Ketiga bawa trompet. Tahun baru ya Pak? Enggak gitu. Pokoknya dari tiga arah kita turun. Pedang demi Allah dan demi Gideon, semua teriak. Wah ini good ini. Serangan mendadak ya Pak. Aku suka nih. Iya, serangan mendadak. Jadi kita 300 orang turun, wah di bawah ada 135.000 Pak. Sambil tiup trompet, sambil pecahin buyung, sambil teriak-teriak, demi Allah, demi Gideon, terus turun bawa obor, wah keren banget. Sampai sana Pak, terus kan kemudian mereka sudah siap, tombaknya terarah pada kita 135 orang. Strategi apa yang kita lakukan Pak? Nah itu masalahnya. Tuhan belum bilang. Briefingnya cuma sampai di situ saudara. Nah ini susahnya juga pelayanan rohani itu kan kayak begini. Kita satu sisi diberikan Tuhan hikmat seperti kitab Amsal. Kita pasti bikin planning A, B, C, D. Tapi ada kalanya Tuhan itu membuat kita buntu dan Tuhan tidak tuntun. Kenapa? Langkah dulu. Maka kepemimpinan rohani, pelayanan rohani seringkali ada ketegangan seperti ini. Ya, kamu jalani dulu. Waduh ya sudah. Pokoknya mereka ikut menjalankan perintah Tuhan. Di luar dugaan saudara, menang loh. Mereka akhirnya pada bunuh-bunuhan sendiri sehingga dicatat mereka tinggal sisa 10.000 orang. Dari sekian banyak loh saudara. Habis mereka tinggal 10.000 orang, mereka lari. Nah ketika mereka lari di situ, kalau sudah baca pasal 7, Gideon bilang sama orang Efraim, cegat mereka, orang Efraim. Nah orang Efraim cegat, lalu kemudian berhasil membunuh 2 rajanya, Oreb dan Seb. Jadi 4 raja, 2 sudah mati, 2 masih kabur. Nah di dalam pasal ke-8 setelah dia selesai membunuh, sekarang kan udah menang saudara. Dia jadi mulia Gideon, wah jadi penyelamat. Langsung pamornya naik, wah ini orang hebat banget ini. Bahwa 300 ngalahin sekian banyak ini orang jempol. Semua orang hormat sama dia sekarang. Nah lalu kemudian orang Efraim datang. Orang Efraim ini pahlawan kesiangan saudara. Perang gak ngajak-ngajak gitu kan. Saudara bisa bandingkan nanti Yefta juga didatangi orang Efraim. Ngomong yang sama, perang gak ngajak-ngajak, giliran menang aja ngundang kita. Tapi sikap mereka berbeda. Yefta ketika dengar orang Efraim, perang gak ngajak-ngajak, sekarang giliran menang aja, pamer-pamer. Kenapa kita gak dilibatkan dari awal? Yefta bilang apa? Dari awal saya ajak kamu tapi kamu gak mau ikut. Sekarang sudah itu kamu jadi pahlawan kesiangan, saya bantai kamu semua, dilawan sama Yefta. Yefta jujur tapi kasar dan brutal. Ini kelemahan Yefta. Kenapa? Karena Yefta juga anti-hero, saudara. Dia preman. Jadi melawan penjajah, Tuhan pakai preman untuk melawan penjajah. Jadi Tuhan juga bisa pakai preman, saudara. Namanya Yefta. Dia ngelawan. Nah sekarang Gideon itu diplomatis, saudara. Efraim itu karakternya itu tinggi pride kalau dalam Alkitab. Nanti Tuhan hukum dia karena dia mengatakan, Efraim kamu tinggi hati, kamu congkak, kamu sombong. Nah ini kan dia pengen dihargai, pengen dihormati. Kamu nggak ajak-ajak. Gideon sangat halus saudara. Dia bilang gini, memang aku sih ngajak kamu belakangan. Menunjukkan memang betul-betul dia diajaknya belakangan. Meskipun kan Gideon bisa ngomong, kita menang karena Tuhan loh. Dan Tuhan suruh saya cuma bawa 300. Kan dia punya alasan saudara. Tapi dia bilang, kan kamu meskipun belakangan, buahnya itu 2 raja mati di tanganmu loh. Jadi kamu tuh lebih keren dari aku, lebih mulia dari aku. Iya. Akhirnya mereka setuju ikut pasukannya Gideon. Nah lihat saudara, kelihatannya halus, kelihatannya bijak, mencegah pertumpahan darah dan dapat pasukan. Lalu kemudian kita lihat dalam ayat keempat dan selanjutnya, Gideon pergi ketemu sama orang Sukot. Ketemu orang Sukot. Nah sampai di Sukot itu dia tinggal di sana, lalu dia lapar. Dia panggil sama orang-orang Sukot. Sini, pemuka-pemuka Sukot. Saya ini lagi ngejar Sebah sama Salmuna, 2 raja yang kabur. Pasukanku capek, kasih saya makan sama minum. Nah, orang Sukot ini kan ketakutan, saudara. Dia itu nanya, Sebah sama Salmunanya udah kamu tangkap belum? Cuma nanya gitu, saudara. Maksudnya gini, kamu kan minta ditolong. Saya mau tolong. Tapi kalau Sebah sama Salmunanya itu belum ketangkep, nanti dia balas dendam, yang mati aku. Karena aku nolong kamu gitu. Sebah Salmunanya udah ditangkap belum? Apa yang terjadi saudara? Kamu itu ya, kamu mau Sebah Salmunanya ditangkap. Begitu saya tangkap dia, saya garuk semua
Punggung kamu pakai duri padang pasir. Ngamuk saudara. Dan kejamnya minta ampun. Tiba-tiba Gideon yang, aku tidak layak ya Tuhan. Aku tidak mampu ya Tuhan. Oh Tuhan, siapakah aku yang paling kecil? Saya garuk kamu. Baru menang loh saudara. Lihat ya, tiba-tiba bisa berubah karakternya. Pertanyaannya kenapa sama Efraim dia baik-baik? Ya kan, padahal Efraim arogan. Sama bangsanya sendiri yang lemah, yang ragu, kan dia bisa ngomong, kamu jangan takut. Sebah sama Salmuna udah tinggal tunggu waktu aja dipancung. Sudahlah, kamu saya jamin 100%. Kamu semua akan saya lindungi. Wah, enggak saudara. Dia ngamuk. Terus kemudian dia pindah ke tempat lain. Ketemu orang Penuel. Orang Penuel juga sama. Sebah sama Salmuna, ya udah ditangkap belum, Gi? Kalau udah tangkap tak kasih makan, Gi. Aku takut ya, Gi. Apa? Saya potong menara kamu, saya bunuh kamu semua. Kasarnya minta ampun, saudara. Lalu kemudian Gideon pergi, dicatat di Alkitab dia tangkap Sebah sama Salmuna, lalu dia pulang, kumpulin semua orang Sukot, dicambukin, saudara, disiksa, dibunuh pemuka-pemukanya, tangkepin semua pemukanya. Dia sampai ke Penuel, dibunuhin orang-orang Penuel, brutal, saudara. Bayangkan, saudara ya, orang yang melayani jadi sebelumnya, oh Tuhan, aku nggak layak, tiba-tiba, sini, saya garuk punggung kamu. Waduh, kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, saudara, maka ada pertanyaan yang tersisa. Pertanyaannya begini, kenapa dia kejam sama orang tertentu, tapi begitu mengalah bahkan pride-nya sama sekali gak ada. Ini kan pride kan saudara. Loh kok kamu gak mau nolongin aku gitu. Tapi di satu sisi ketika ada orang yang benar-benar minta pride-nya, mau menghancurkan pride-nya Gideon, dia turunin loh pride-nya dia untuk bangkitin orang egonya orang lain. Nah ini kan kita lihat saudara, di sini nih semuanya ini dari awal sampai akhir ini kan pelayanan dan untuk Tuhan, ya kan? Tapi sekarang kita masuk ke dalam sesuatu yang namanya plot twist. Plot twist dalam kisah ini. Nah, saya pertama kali menonton plot twist itu waktu waktu SMP. Jadi ceritanya pada waktu SD, saya tuh menonton satu film judulnya New Hope. Film pertama dari trilogi Star Wars, New Hope. Gitu ya. Luke Skywalker jagoannya. Diceritakan di situ ada satu princess namanya Princess Leia. Mereka jatuh cinta, ada cinta segitiga supaya rame. Ada tokoh namanya Han Solo. Han Solo sama Luke jatuh cinta sama satu cewek. Dari seri 1 saya prediksi, ini mah Leia pasti kejar-kejaran, dapatlah si Luke. Kadang-kadang si Leia suka Luke, kadang-kadang suka Han Solo. Biar filmnya rame, paling juga nanti nikahnya sama Luke, Han Solonya gigit jari gitu ya. Tebaklah film biasanya kayak begitu. Ya. Terus muncul penjahatnya namanya Darth Vader, pakai item-item, ya, mati paling, ya kan. Seri kedua, Empire Strikes Back, ya kan. Wah seru, kalah si Luke-nya, tangannya kepotong, wah gitu kan ya. Tapi ada tangan robot, dilatih sama Yoda, ya, to fight we must, gitu ya. Jadi dia dilatih sama si Yoda dan sebagainya. Oke, itu film kedua. Terus waktu SMP muncul deh film yang terakhir, Return to the Jedi. Saya udah tebak lah ini filmnya apa. Nah itu kan nontonnya di parabola saudara, malam-malam. Saya ngantuk, saya ketiduran. Udah ketiduran dibangunin sama om saya. Sudah pertarungan terakhir, saya melek gitu kan ya. Wah ini gitu ya, pertarungan terakhir ini. Ini pasti endingnya, dia kan tarung lawan Darth Vader saudara. Jadi Luke Skywalker jagoannya lawan Darth Vader. Saya udah tebak. Darth Vader mati. Luke kemudian ditutup adegan nikah sama Princess Leia, dan mereka bahagia selamanya, dan Han Solo mengembara sama monyetnya menjelajah galaksi sambil gigit jari karena cintanya ditolak gitu. Saya pikir ketebak lah film, memang seru sih, ya kan? Saudara nggak tahu, saudara ngalami nggak? Waktu saya habis nonton itu sampai ke sekolah itu semua pada bawa senter, saudara. Nyalain terus weng gitu ya. Main lightsaber gitu kan ya. Zaman itu kan nggak ada mainan itu, jadi bawa senter masing-masing main lightsaber gitu. Nah jadi ketika nonton akhirnya saya kaget saudara. Loh kok ceritanya kayak begitu? Ternyata Luke sama Leia kakak adik.
Waduh, tidak boleh nikah dong. Han Solo yang bahagia, akhirnya dia nikah sama dia. Yang kaget lagi, ternyata Darth Vader papanya mereka. Wah, nonton kayak begitu, saya lemes. Waduh, ini ceritanya kenapa jadi begini? Dan Darth Vader akhirnya mati membela anaknya dari Palpatine. Wah, dia bela dari bos yang paling jahat, dia merelakan nyawanya, memberikan hidupnya untuk anak-anaknya. Saya habis itu tidak bisa tidur, saudara. Keren gitu kan ya. Gondok juga, kok akhirnya itu nggak nikah, tapi keren gitu kan ya. Pikir besoknya saya masih kepikiran, saudara. Saya masih kepikiran itu Star Wars yang betul-betul bikin saya berhari-hari mikir. Saudaraan ya, gitu kan ya. Oh keren ini. Nah itu akhirnya saya tahu namanya itu plot twist. Nanti dalam film Fight Club ada plot twist, ada Blade Runner ada plot twist, ada banyak. Akhirnya film ada plot twistnya. Nah sekarang kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, di mana plot twistnya? Mari kita lihat, saudara. Ini kan dari tadi cerita semua rohani ya. Sekarang kita ngelihat ayat 18. Gideon bertanya kepada Sebah dan Salmuna. Jadi ditangkap, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab Sebah dan Salmuna, mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu anak-anak ibuku. Jadi kakak dan adiknya ya. Seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Nah, disinilah Alkitab membongkar. Di belakang semua misi rohani Gideon, ketika Gideon sukses, langsung kemuliaan dia kecampur sama balas dendam. Waktu melayani pertama, tidak kepikir mau balas dendam. Gimana bisa? Kenapa dia rendah hati? Ya dia bukan siapa-siapa, saudara. Saudara kalau bukan siapa-siapa mau sombong apa? Saya sombong kan nggak bisa, saudara. Tidak ada apa-apa kok, mau sombong apa? Saya hebat apanya? Dibanding siapa? Ya tidak dibanding siapa-siapa ya, kita tidak bisa sombong. Tapi begitu kita punya prestasi, saudara, wah kita rendahin yang lain. Nah, Gideon juga begitu. Pertama dia tidak punya apa, begitu dia punya prestasi, saudara. Ketemu orang, saya garuk punggungmu, wah celaka gitu. Nah jangan-jangan kita begitu, saudara. Oh saya rendah hati, iya, belum dikasih kemuliaan. Begitu sudah mulia, jangan-jangan kita balas dendam. Saudara, berapa banyak orang belum sukses sudah mau balas dendam. Misalnya, orang itu disakiti, saudara. Seperti Gideon disakiti. Belum sukses sudah mau menunjukkan dia hebat. Maka kasus banyak kan, waktu lebaran itu menunjukkan, saya ini sukses gitu kan. Belum sukses sudah mau kelihatan sukses. Belum sukses mau balas dendam sama orang yang menyakiti hatinya. Merendahkan dia. Nih loh, ada sewa pacar katanya, saudara. Nunjuk ini loh, saya sukses, ada pacar, ada mobil, sih pinjaman semua gitu, sewa gitu. Lalu buat apa melakukan semuanya itu? Belum sukses sudah mau balas dendam. Nah Gideon itu contoh, saudara. Ketika orang melayani dan ambisi-ambisi pribadinya belum selesai, keangkuhan, ya kan? Lalu kemudian dendam, akhirnya jadinya seperti itu, saudara. Tapi orang lihat dari luar, sebelum kalimat itu muncul, Gideon itu hamba Allah loh. Pahlawan loh, dia melakukan semua yang baik loh. Dan memang betul-betul faedahnya saya mendapatkan berkat, saya bebas. Tapi Tuhan ketika memberkati pelayanan saudara, bukan berarti tindakan saudara itu di-approve oleh Tuhan. Bedakan dua hal itu. Kita boleh melayani dan pelayanan kita menjadi berkat dan itu puji Tuhan. Tapi tidak berarti semua pelayan Tuhan yang melayani dengan baik, tindakannya harus dijadikan contoh. Tidak bisa. Itu tidak otomatis, itu menipu diri. Nah, setelah Gideon menang, lalu kemudian ya ini kan pahlawan tuh, saudara. 300 orang bikin merdeka kok. Ayat 22 orang bilang, biar kamu jadi pemerintah atas kami Gideon. Kamu sama anak-anakmu perintahlah kami. Ayat 23 Gideon berkata, aku tidak akan memerintah kamu, juga anakku tidak akan memerintah kamu, tapi Tuhan yang memerintah kamu. Nah ini saudara, mulutnya mulia, saudara. Aku nih nggak ini loh, saudara. Aku nih nggak mau cari kemuliaan loh, enggak. Aku nih melakukan semuanya itu untuk kamu loh gitu. Aku nih bukan raja loh, hanya Tuhan yang jadi raja. Ya, tapi dia bikin effort, saudara. Baju imam. Cuma kumpulin aja deh, emas saya mau bikin sesuatu, dikumpulkan 100 berapa sikal emas itu kira-kira 20 kg.
20 kg emas kalau sekarang 1,9 sampai 2 juta, taruhlah 2 juta berarti 20 kali 2 juta 40 miliar saudara. 40 miliar dibikinin satu efod baju imam yang akhirnya disembah orang. Jadi ironi ya, dia memotong tiang berhala, di akhir hidupnya dia membangun sesuatu yang jadi berhala. Yang kedua, dia bilang, saya tidak mau jadi raja. Istrinya banyak, anaknya 70 saudara. Itu kelakuan raja loh. Oh bukan raja, tapi hidupnya kayak raja. Yang paling celaka saudara, aku bukan raja, anakku namanya Abimelekh. Kan dagelan saudara. Abimelekh itu saudara tahu artinya apa? Aba itu kan papa, Abi my father, Melekh itu raja. Abimelekh artinya papaku tuh raja. Jadi anaknya tuh namanya papaku raja, tapi aku bukan raja gitu. Jadi ketika saudara lihat karakter Gideon, dia adalah ambigu. Satu sisi mulutnya ngomong apa, kelakuannya seperti apa, dan itu menghancurkan bangsa Israel. Pertanyaannya adalah ketika saudara mendapat kemuliaan, apa yang saudara lakukan? Kalau orang dari awal penuh dendam dan penuh ambisi, begitu punya kekuasaan, begitu punya kemuliaan, dia akan menunjukkan kehebatan dirinya atau membalas dendam karena dia punya kekuatan. Nah sekarang kita bandingkan dengan Kristus. Gideon begitu mulia, dia balas dendam, dan dia menunjukkan dia habisi orang-orang yang menghalangi dendamnya dia. Dia kejam sekali. Nah, itu sebabnya sinetron-sinetron model kayak begitu tuh laku, saudara. Pernah nggak saudara dapat kiriman link atau algoritma di YouTube sinetron yang entah dari Indonesia, dari Korea, dari China, dari Jepang? Ceritanya tuh ada satu orang nikah sama cewek, tapi orangnya ini sebetulnya kaya pura-pura miskin untuk menguji hatinya. Udah miskin, terus kemudian mertuanya bilang, ngapain lu nikah sama orang kayak begitu? Nikah aja sama si tuan A atau tuan B, karena dia lebih kaya, ngapain lu nikah sama itu? Terus yang laki mengatakan, kamu kan nggak gitu, terus perempuannya goyah, ya tapi kamu kan miskin banget gitu ya. Lu tuh begini, mertuanya ngamuk, terus akhirnya nikah sama, dijodohin sama manajer mana, manajernya sombong-sombong, kelihatan hebat gitu ya. Terus orangnya ini diam-diam, ternyata tiba-tiba orang baru tahu, ternyata bener, dia adalah pemilik perusahaan yang kayak apa gitu kan ya. Terus akhirnya dibunuhlah orang itu. Terus kemudian ceweknya nyesel, ternyata kamu sehebat itu, kamu kaya. Terus ibu tirinya, waduh maafkan saya ya gitu. Dan waktu itu muncul, kita seneng, rasain lu ibu tiri gitu kan. Balas dendamnya, ini orang sudah itu, kakinya dipatahkan, dibuang ke jurang, wah macam-macam saudara. Dan itu bukan cuma 1-2 macam sinetron, saudara. Banyak. Artinya apa? Orang suka. Tapi permisi tanya, apakah itu hati kita? Kalau pertanyaan kita adalah nanti di akhir zaman, semua orang keadilan akan ditegakkan, ya kita amini. Tapi kalau jangan-jangan saya nanti, saya ini dihina, dan saudara sakit hati. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah diremehkan? Kita pasti pernah diremehkan, saudara. Iya kan? Setiap kita pasti punya cerita. Saya waktu SMP dibilang sama guru pramuka saya, yang pasti kita kalau camping nggak akan pilih orang penyakitan kayak kamu. Tuh Ivan ini ditunjuk yang sakit-sakitan gitu ya. Aduh, saya digituin sama guru saya gitu kan ya. Kadang-kadang saya mau tunjukin saya sehat gitu. Ya, kadang-kadang kita semua pasti punya story, ya, ada kejadian di mana orang meremehkan kita. Pasti ada, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, jangan-jangan akhirnya kita menjadikan itu sebuah dendam, dan ketika kita mulia, kita melakukan semuanya itu. Kita membalas. Permisi tanya, setelah Yesus bangkit, apakah dia cari orang yang nyalipin dia? Malam-malam gitu. Wah, gitu. Kamu yang mencut aku ya? Iya. Saya bikin kamu nanahan pelan-pelan ya, sampai mati gitu. Nggak ada cerita kayak begitu, saudara. Nanti semuanya akan menghadap tatap keadilan Allah. Begitu Yesus bangkit, fokus utama cuma satu, menguatkan murid-murid, mengutus mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tidak ada acara balas dendam. Tidak ada acara menunjukkan, ini loh gue hebat, tunjukin satu-satu, Kayafas, matilah kamu gitu kan ya. Hai Hanas, tidak ada cerita kayak begitu, saudara. Jadi kebangkitan Kristus mempertanyakan, coba kita kontraskan dengan Gideon. Saya kalau punya kemuliaan akan seperti apa? Jangan-jangan saya sekarang melayani dan pelayanan saya baik, puji Tuhan. Tapi biarlah Gideon menjadi peringatan buat kita. Hati-hati dengan hal-hal terselubung. Jangan-jangan itu akan menghancurkan hal yang indah yang Tuhan berikan. Karena dua-dua bisa muncul bersamaan. Yang baik dan yang jahat sekaligus.
Dan ternyata Alkitab mencatat betapa hancurnya nanti bangsa Israel karena Gideon. Maka biarlah kita mengingat kebangkitan Kristus di hari Paskah dan mengatakan, Tuhan, saya mau belajar seperti Engkau. Kemuliaan-Mu dasarnya adalah cinta. Engkau berjuang akhirnya dimuliakan, tapi karena dasarnya itu cinta dan pengorbanan, maka hati Tuhan begitu indah. Dan ketika dia punya kekuasaan, dia menggunakan kekuasaan itu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Biar kisah Paskah boleh menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami melihat kontras antara Yesus Kristus yang sudah menang dengan Gideon. Sama-sama telah melewati kesulitan dan akhirnya mendapatkan kemuliaan. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kami hati yang bersih, hati yang lapang, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, tidak ada benci, tetapi memakai kemuliaan itu untuk melakukan hal yang menyenangkan nama-Mu. Sementara kami lihat kontrasnya, ada orang-orang yang melayani tetapi bercampur dengan berbagai macam hal yang jahat. Kamilah Gideon itu, Tuhan. Kami seringkali jauh dari Kristus. Karena itu kami mohon supaya Tuhan menolong kami, melihat hati kami masing-masing, menemukan Gideon-Gideon di dalam hati kami, dan boleh membawanya kepada Tuhan untuk kami diampuni dan dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.